kita melihat dalam perkembangan di tahun 2024 ini sudah di masing-masing kegiatan berjalan dengan maksimalnya. Sudah mencapai kurang lebih 4 bulanan berjalan. Namun untuk saat ini sampai sejauh mana dengan bidang bagian hukum sendiri itu, Bang? Ya, dari kami yang ditangani ada 3, yaitu peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi hukum. Dari 3 hal tersebut, untuk peraturan perundang-undangan, khususnya rancangan peraturan daerah yang telah dibahas bersama DPRD, ada 3. Yang pertama adalah tentang RPDKP, yang kedua dan yang ketiga itu adalah inisiatif dari Dewan tentang beasiswa pendidikan dan pengelolaan kekayaan intelektual. Kemudian dari bantuan hukum, sementara ini untuk kasus baik itu gugatan ataupun lainnya belum ada, tetapi ada PJA, yaitu lomba yang diselenggarakan oleh BPHN kaitan dengan kepala desa dan lurah sebagai juru damai, dan kemudian juga ada panukdehan untuk desa dan kelurahan, desa dan hukum yang mempunyai potensi ekonomi dan mengembangkan ekonomi masyarakat termasuk pariwisata berupa Anabawa Sasana Jaga Dita. Kemudian di dokumentasi, yaitu berita hukum yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah, antara lain ini bisa dilihat di JDH, dengan juga ada sosialisasi yang akan kita selenggarakan insya Allah bulan Mei ini pada tanggal 28 dan 29 dilaksanakan di Nateraya dan di Riam Durian atau Respot. Nah, kalau kita melihat dari peran fungsi bagian hukum ini, apakah di samping untuk memberikan satu masukan kepada daerah terkait peraturan daerah ya, tapi di sisi lain apa ini bisa mendampingi juga yang bermasalah termasuk di ASN-nya atau bagaimana gitu? Ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh ASN yang mana ditangani oleh LKP Korpri. Sekretariat dari LKP Korpri ini ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, atau dulu adalah BKPP atau BKD. Sekretariatnya ada di tempat tersebut, sedangkan bagian hukum menjadi bagian dari LKP Korpri yang ada, tetapi bukan untuk ASN, yaitu kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu ada dalam Perda nomor 1 tahun 2023, dan kami sudah bekerja sama Pemkab ini ke OPH yang sudah terafiliasi, karena di Kalteng cuma ada 9 saja, yaitu 2 diantaranya kita kerjasama dengan PKPA, PK Pakat yang ada di Sapit, dan Posbakum Aisyah Kalimantan Tengah ada di Palangkaraya. Yang bisa ditangani tahun ini belum ada, tahun kemarin 2023 ada 2, yaitu perkara pidana, ada di Desa Lada Mandala Jaya dan Desa Kelurahan Kota Waringin Hulu. Nah, mungkin sebagai kabak hukum ada harapan kepada warga masyarakat maupun dalam jajarannya. Diharapkan masyarakat dapat melaksanakan peraturan daerah dan peraturan panti, yaitu menaatinya sehingga daerah menjadi aman, damai, tentram. Kemudian jika mempunyai permasalahan hukum, khususnya masyarakat yang tidak mampu, agar berkomunikasi dengan OPH yang sudah bermitra dengan pemerintah kabupaten, yaitu PKPA Pakat yang ada di Sampit atau Posbakum Aisyah Kalimantan Tengah yang ada di Palangkaraya. Tapi tidak perlu datang ke 2 OPH tersebut, cukup datang ke
kantor desa atau kantor kelurahan di mana tempat domisili. Di situ akan ada operator yang ditunjuk oleh Kades Lurah yang akan membantu untuk bisa mendapatkan dampingan di pengadilan. Terima kasih.